selanjutnya pengantar diskusi reguler 6 tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina DPP Perkopindo Bapak Idris Maheru STMSI. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sambutan, warahmatullahi wabarakatuh. Pertama untuk co-host dulu. Ini co-hostnya kan agak ramai nih. Yang co-hostnya itu nggak boleh berbenturan. Jadi harus sering-sering lihat ininya, kalau mikrofonnya kalau terbuka dimatiin. Kalau co-host sama co-host berbenturan, itu ada yang aktif lagi itu. Nah, treble ya. Jadi co-host itu harus satu-satu. Tolong ya hostnya ya di DPP. Terima kasih yang saya hormati Bapak Harsoyo, SE, AK, MM, dari kantor wilayah DCP Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya di kegiatan kami ini. Yang saya hormati Bapak Oscar Riyandi Anjiu, SE, MSI, AK. Terima kasih Bang Oscar. Ini beliau salah satu senior saya di kampus dulunya. Sangat senang hari ini bisa bekerja sama dalam sebuah kegiatan webinar. Jadi terima kasih Bang Oscar yang telah berkesempatan hadir di kegiatan ini. Ketua umum saya Bapak Mahyudin, tetap semangat Pak Ketum, teman-teman pengurus DPP, DPD, dan DPC yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan pada kesempatan hari ini sehingga kita bisa bersama-sama hadir di dunia maya Zoom meeting guna membahas sebuah topik, yaitu topik terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan pajak jasa konstruksi. Bapak dan Ibu semua peserta webinar, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa kegiatan hari ini yang kita laksanakan hari ini merupakan program kerja DPP Perkopindo dengan nama kegiatan diskusi reguler. Nah, hari ini diskusi reguler ke-6. Kami sudah menggelar itu diskusi reguler 1 dengan tema sosialisasi Permen PUPR nomor 14 tahun 2020. Kemudian berlanjut di diskusi reguler 2 itu mengangkat tema sanggah dan sanggah banding, hadir sebagai narasumber Deputi Hukum dan Sanggah Banding LKPP Jakarta. Kemudian yang ketiga, kita mengangkat tema SMKK atau yang dikenal dengan K3 dalam konteks pengadaan jasa konstruksi dari perspektif regulasi. Kemudian di diskusi reguler 6 itu kita berdiskusi agak panjang kemarin, walaupun Pak Putut dari Kementerian tidak bisa hadir dan diwakilkan oleh Ibu Eka dari Kementerian PUPR. Kita bicara tentang peran strategis Asosiasi Jasa Konstruksi, penguatan dan pengembangan badan usaha jasa konstruksi dalam pembangunan di Indonesia. Nah, kemudian sampai kita di diskusi reguler 5. Kita bicaranya sudah bicara nilai, jadi sudah bicara teknis bagaimana lelang, bagaimana sanggah, kemudian bagaimana peran jasa konstruksi, badan usaha, kemudian konstruksi yang dihasilkan itu. Nah, di diskusi reguler 5 kita bicara nilai-nilai. Kita beri tema di diskusi reguler 5 kita itu implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam dunia jasa konstruksi. Mencuat soal korupsi, mencuat soal ada ketidakadilan, soal pelelangan, mencuat soal-soal tenaga kerja asing misalnya di diskusi itu. Saya kira cukup menarik di diskusi reguler 5 itu. Dan hadir sebagai pemateri waktu itu Pak Harsoyo itu Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri, Bapak kita di Komisi 5 DPR RI. Nah, sampai hari ini kita masuk di diskusi reguler 6. Topiknya itu bicara pajak konstruksi. Nah, karena ini
bicaranya pajak konstruksi, tentu semangat kami Pak Harsoyo, bagaimana anggota kami yang merupakan badan usaha pelaksana jasa konstruksi ini, pertama kita paham apa-apa sih yang berkenaan dengan pajak konstruksi itu, kemudian bagaimana diimplementasikan, kemudian kalau misalnya ada kendala di mana kami berkonsultasinya, ya seperti itu yang saya kira harapannya tentu kami yang bergerak di bidang jasa konstruksi ini menjadi bagian orang-orang yang taat terhadap pajak. Nah itu harapan akhirnya di ujungnya. Nah oleh karena itu bersyukur Bapak dan Ibu sekalian, perlu juga kami sampaikan bahwa kemarin tepatnya tanggal 16 Desember tahun 2020 DPP Perkopindo bersama dengan Akademi Perpajakan Pancabakti Pontianak itu telah menandatangani perjanjian kerjasama yang berisi tentang apa? Tentang memberikan informasi, kemudian pembinaan, pelatihan-pelatihan berkenaan dengan pajak konstruksi. Nah, tentu pada kesempatan ini saya mendorong sebagaimana sebelum-sebelumnya kepada pengurus DPD Perkopindo supaya yang pernah kita arahkan dulu itu semua DPD Perkopindo yang di tingkat provinsi ini itu juga melakukan kerjasama dengan Kanwil DJP di masing-masing provinsi. Nah, kalau semua DPP bergerak, DPD bergerak bersama-sama yang ahlinya di bidang pajak, yaitu Kanwil DJP Pajak Provinsi, saya kira persoalan pajak sebagian bisa kita selesaikan lewat Perkopindo ini. Ini harapan besarnya. Nah, tentu kita sebagai anak bangsa yang coba berkontribusi terhadap bangsa dan negara kita, tidak ada jalan lain. Ya secuil ini pun saya pikir sesuatu yang bisa kita berikan untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Nah, Bapak dan Ibu semua itu kronologisnya. Jadi kita sudah MOU dengan Akademi Perpajakan. Saya berharap ke depannya di tahun 2021 itu tidak lagi sebatas sosialisasi, tidak lagi sebatas seminar, tidak lagi sebatas yang lain-lainnya, tapi harus jauh lebih dalam masuknya program-program kita. Apa itu? Pelatihan pajak. Bagaimana mengurus pajak, sehingga apa? Sehingga semua badan usaha kita itu punya tenaga-tenaga, punya SDM di badan usahanya yang mengerti tentang pajak. Jadi tidak perlu lagi perlu kelayanan pajak apa segala macam. Sudah ada, setiap badan usaha itu punya satu orang yang mengerti soal pajak. Sehingga pajak yang berkenaan dengan badan usahanya itu bisa diurus secara mandiri oleh masing-masing badan usaha yang menjadi anggota Perkopindo. Jadi harus jauh. Nah, kemudian setelah pelatihan pajak tentu harus ada pelatihan berkenaan dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Jadi kita harus masuk ke situ. Jadi ada pelatihan pengelolaan keuangan, terus ada pelatihan penyusunan laporan keuangan badan usaha. Nah, pelatihan itu nanti kalau saya berharap itu sampai kepada proses akuntan publiknya seperti apa di masing-masing badan usaha ini, sehingga saya selaku Dewan Pembina bersama Ketum betul-betul berharap ke depannya semua badan usaha yang menjadi anggota Perkopindo itu menjadi badan usaha yang benar-benar punya tata kelola perusahaan yang baik, punya pengelolaan keuangan, tata administrasinya baik, kemudian nilai-nilai berorganisasinya baik. Saya pikir ini menjadi sesuatu impian kami di semua jajaran pengurus Perkopindo. Saya kira ini Bapak dan Ibu semua waktunya. Saya berharap forum ini bisa kita maksimalkan. Ada pakarnya Pak Harsoyo, mohon kami dibimbing Pak di soal pajak ini. Kemudian saya berharap teman-teman tidak hanya sekedar bertanya, bisa juga memberikan input ke Pak Harsoyo-nya. Misalnya Pak, ada kendala ini, bagaimana nih misalnya. Jadi saya berharap kita lebih cenderung berdiskusi aja, ada yang menyampaikan pikirannya, ini apa segala macam. Saya kira itu lebih membuka wawasan kita. Siapa tahu kita menemukan sesuatu yang baru di forum ini yang bisa kita sampaikan ke pemerintah. Saya kira ini sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.